Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Aprilia Putri, nomor absen 18 dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan mengenai tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia pada masa 1945 sampai 1965. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tokoh nasional dan daerah, yaitu Bung Tomo. Bung Tomo dilahirkan di Kampung Blauran, Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920 dengan nama Sutomo. Dia merupakan anak sulung dari 6 orang bersaudara. Ayahnya bernama Kartawan Djipto Wijojo, seorang priai golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, staf perusahaan swasta, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor-impor Belanda. Ibu Tomo bernama Subastita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura, anak seorang distributor lokal mesin jahit Singer di wilayah Surabaya, yang sebelum pindah ke Surabaya pernah menjadi polisi kota Praja dan anggota Serikat Islam atau SI. Sutomo menikah dengan Sulistina, seorang bekas perawat Palang Merah Indonesia atau PMI pada 19 Juni 1947. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak. Masa kecil Bung Tomo dihabiskan di kota kelahirannya. Setelah mengikuti jenjang pendidikan dasar, ia masuk pendidikan sekolah pertama di Mulu. Pada usia 12 tahun, ia sempat keluar dari sekolahnya dan bekerja kecil-kecilan. Namun setelah itu ia melanjutkan sekolahnya di HBS lewat korespondensi, tapi tak pernah lulus secara resmi. Setelah itu, Sutomo bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Di sini ia seolah mendapatkan pendidikan pengganti pendidikan formal. Ia mendapatkan kesadaran nasionalisme dan perjuangan dari kegiatan kepanduan ini. Memasuki usia 17 tahun, ia meraih tingkat Pandu Garuda di KBI. Dengan pangkat tersebut, ia mulai dikenal oleh banyak orang. Di sini, Sutomo menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa. Selain aktif di kepanduan, ia juga terlibat dalam dunia tulis-menulis. Pada usia yang masih muda tersebut, ia menjadi jurnalis lepas pada harian Suara Umum. Setahun kemudian, pada usia 18 tahun, ia menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat. Pada tahun 1939, saat usia 19 tahun, ia menjadi jurnalis dan penulis pokok harian berbahasa Jawa Express. Selanjutnya, 3 tahun kemudian, ia bekerja di kantor Berita Antara, bagian bahasa Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Pada usia 25 tahun, ia menjadi kepala kantor Berita Antara di Surabaya. Pada saat Indonesia merdeka, ia memberitakannya dalam bahasa Jawa agar tidak terkena sensor oleh penjajah Jepang. Selain sebagai jurnalis, semangat perjuangan sebagai aktivis kemerdekaan masih membara di dalam dadanya. Pada tahun 1944, ia terpilih sebagai anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus Pemuda Republik Indonesia atau PRI di Surabaya. Patriotis Bung Tomo mulai terlihat secara luas saat peristiwa 10 November 1945. Peran sentral perjuangan Bung Tomo dalam pertempuran 10 November 1945 dimulai dengan kedatangan Inggris dan Belanda pada 25 Oktober 1945. Pasukan yang tergabung dalam Rehabilitation of Elite Prisoners of War and Internees atau RAPWI merupakan bagian dari pasukan sekutu yang memenangkan Perang Asia Timur Raya atas Jepang. Tujuan dari RAPWI adalah melakukan bantuan rehabilitasi tawanan perang dan adanya interniran dalam melucuti senjata tentara Jepang. Pasukan sekutu sebelumnya sudah mendarat di Jakarta pada 15 September 1945 atau kurang dari sebulan setelah proklamasi kemerdekaan RI dinyatakan oleh Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan pasukan sekutu ke Surabaya membuat suasana kota menjadi tegang. Mulai terjadi gesekan dengan kaum pemuda dan pejuang yang bertekad mempertahankan kemerdekaan RI, termasuk insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Insiden tersebut memicu polemik lanjutan. Pada 27 Oktober 1945, tentara Inggris mulai menduduki gedung pemerintahan di Surabaya, sehingga terjadilah rangkaian konflik selama beberapa hari. Pada 29 Oktober 1945,
Presiden Soekarno datang ke Surabaya untuk menghentikan pertempuran. Kehadiran Bung Karno menghasilkan kesepakatan gencatan senjata antara sekutu dan para pejuang di Surabaya pada 30 Oktober 1945. Namun, ternyata terjadi insiden pada hari yang sama dan menyebabkan komandan pasukan sekutu di Jawa Timur, yakni Brigadir Jenderal Albertin Malabi, tewas. Posisi Malabi kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Robert Mansart dari Komandan Divisi 5 Inggris. Pada 9 November 1945, Mansart mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Isi dari ultimatum tersebut antara lain yang pertama, seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Yang kedua, seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Yang ketiga, para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Namun, peringatan itu tidak disambut baik oleh para pejuang dan segenap lapisan masyarakat. Keesokan harinya, tanggal 10 November 1945, pukul 6 WIB, tidak ada seorang pun dari pihak Indonesia yang datang untuk menyerahkan diri. Hal tersebut tentunya menyulut amarah dari pihak sekutu, yang kemudian membombardir Surabaya. Perang besar tidak dapat dihindari yang dikenal dengan pertempuran 10 November 1945. Kota Surabaya hancur dibombardir oleh pasukan gabungan Inggris dan Belanda. Korban jiwa pun berjatuhan. Namun, pertempuran tersebut dikenang sebagai simbol perlawanan rakyat Indonesia melawan pendudukan pasukan asing. Peristiwa inilah yang menjadi tanggal diperingatinya Hari Pahlawan setiap 10 November. Pertempuran Surabaya yang berlangsung sejak akhir Oktober hingga akhir November 1945 tidak diragukan lagi merupakan salah satu pertempuran besar dalam sejarah Indonesia modern. Pertempuran itu melibatkan gabungan antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan milisi rakyat di satu sisi, pasukan Inggris dan Gurkha di sisi lainnya. Salah satu elemen penting di balik kegigihan pejuang dan masyarakat Surabaya dalam bertahan adalah kuatnya semangat dan keyakinan mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini dibentuk oleh mereka yang mampu mengajak dan memobilisasi massa. Peran para pemimpin perjuangan rakyat di Surabaya dapat dilihat melalui pidato-pidatonya, sangat persuasif untuk menggerakkan massa. Dari pihak pemerintah Republik Indonesia di Surabaya, ada Residen Sudirman dan Gubernur Suryo. Sedangkan dari tengah masyarakat muncul satu sosok sentral, yakni seorang mantan jurnalis bernama Sutomo, yang akrab disapa Bung Tomo. Banyak masyarakat yang percaya bahwa pertempuran 10 November 1945 adalah ikon revolusi kemerdekaan Indonesia, sedangkan Bung Tomo adalah ikon dari pertempuran 10 November 1945. Allahu Akbar, merdeka adalah kata-kata penutup pidatonya yang masih sering dikenang orang. Para pemuda Indonesia yang bekerja di radio Jepang yang berada di Surabaya mengambil alih fasilitas radio tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Salah satu kelompok yang berpartisipasi adalah Pimpinan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau PPRI yang dipimpin oleh Bung Tomo. PPRI berkeinginan untuk menyiarkan tuntunan kita, rakyat Indonesia, terutama untuk melaksanakan perdamaian dunia yang kini sedang diganggu oleh Nietzsche dan komplotnya. PPRI mempunyai sebuah revolusi sender atau pemancar revolusi yang dinamai Radio Pemberontakan. PPRI juga meminta sokongan dari dunia internasional. Untuk menjangkau audiens asing, PPRI meminta masyarakat Indonesia yang bisa berbahasa asing mendaftar menjadi anggota PPRI. Siaran radio pemberontakan Bung Tomo menjangkau hingga keluar Indonesia, terutama Thailand dan Australia. Siaran-siaran ini berhasil mendorong dunia internasional untuk menekan Belanda dan Inggris untuk mengundurkan serangannya. Bahkan mendatangkan berbagai bentuk bantuan bagi rakyat Surabaya. Pemuda dan santri merupakan salah satu target utama Bung Tomo. Ketika pertempuran Surabaya pecah, dia meminta agar para pemuda Surabaya tidak meninggalkan kota itu. Dia juga meminta tambahan pasukan untuk Surabaya. Permintaannya terjawab karena tak lama berselang markas besar TKR di Yogyakarta mengirim seorang komandan dan lebih dari 20 kadet untuk membantu para pejuang di Surabaya. Radio Pemberontakan Bung Tomo juga meminta dukungan medis untuk para korban pertempuran Surabaya.
Seruan di udara ini disambut para simpatisan Republik lainnya dalam bentuk ratusan perawat yang datang dengan sukarela dan sejumlah dokter. Demikian pula ketika penyiarnya meminta disuplai dengan makanan, dalam waktu singkat datanglah bantuan makanan. Bung Tomo berhasil mempersuasi massa, lantaran dia paham cara mengajak masyarakat Surabaya berpartisipasi dalam pertempuran. Sikap egaliternya atau kepemimpinan tanpa hierarki, retorika khas Surabaya, dan seruan takbirnya mampu menangkap aspirasi dan semangat massa, khususnya pemuda, kelompok Islam, dan kalangan bawah. Tidak mengherankan jika dalam pertempuran 10 November 1945 itu juga dikenal dengan julukan Jihad Fisabilillah. Semangat juang rakyat Indonesia telah menggelora dengan adanya fatwa dari Bung Tomo itu. Pidatonya sering dibuka dengan nada musik Tiger Shark. Ini mungkin ditujukan untuk menarik minat para pemuda terdidik Surabaya yang akrab dengan budaya pop barat. Selain pekik merdeka, penutup pidatonya adalah takbir. Hal itu menunjukkan bahwasanya dia memandang perang tersebut memiliki makna spiritual, media untuk menarik atensi kalangan muslim di Suntero, Jawa Timur. Bung Tomo bukan seorang yang fanatik agama, tetapi pada saat yang sama menganggap Islam sangat penting. Dia memang bukan tentara yang memanggul senjata guna melawan musuh. Namun, sumbangan terbesarnya kepada Indonesia selama pertempuran di Surabaya justru lebih terlihat sebagai propagandis di studio radionya dibandingkan dengan berperang di jalan. Antara tahun 1950 sampai 1956, Bung Tomo masuk dalam kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran. Merangkap Menteri Sosial, Bung Tomo kemudian menjadi anggota konstituante mewakili Partai Rakyat Indonesia sejak 1956. Dia menjadi wakil rakyat hingga badan tersebut dibubarkan. Soekarno lewat dekret Presiden 1959. Sutomo memprotes keras kebijakan Soekarno tersebut, termasuk membawanya ke pengadilan. Meskipun akhirnya kalah, akibatnya perlahan dia menarik diri dari dunia politik dan pemerintahan. Pada awal Orde Baru, Bung Tomo kembali muncul sebagai tokoh yang awalnya mendukung Soeharto. Namun sejak awal 1970-an, dia mulai banyak mengkritik program-program dari Soeharto, termasuk salah satunya proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Akibatnya, dia ditangkap dan dipenjara selama setahun pada 11 April 1978 atas tuduhan melakukan aksi subversif. Setelah keluar dari penjara, Bung Tomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal kepada pemerintah dan memilih memanfaatkan waktu bersama keluarga untuk mendidik kelima anaknya. Pada 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia di Padang Arafah ketika menjalankan ibadah haji. Berbeda halnya dengan tradisi memakamkan jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci, jenazah Bung Tomo dibawa pulang ke tanah air. Sesuai dengan wasiatnya, Bung Tomo tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan seperti halnya tokoh-tokoh yang lain, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel, Surabaya. Nama Bung Tomo lantas secara resmi dikukuhkan menjadi pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2008 di Istana Merdeka. Saat itu, istrinya yang menerima langsung surat keputusan bernomor 041 tahun 2008 yang diserahkan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo sekaligus mengakhiri polemik berkepanjangan yang sempat muncul saat itu. Jadi, begitulah perjuangan Bung Tomo dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Om Santi 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 Om.